Silakan kalau ada dalilnya. Tunjukkan sama Cuman saya Googling. Saya akan orang awam ini kan hanya bertanya ya. Saya Googling lah. Di dalam kitabmu, adakah Tuhanmu mengaku, akulah Tuhan, sembahlah aku kepada nabimu Muhammad. Saya kasih tahu. Tuhan saya nggak butuh kesepakatan kamu ketika dia menciptakan kamu. Ya tidak, maksudnya Tuhan Yesus itu sang pencipta bukan? Sepertinya dari tadi sudah dijelasin. Anda jangan berputar kayak gasing. Anda mencoba tawaf, ini nggak lagi di Ka'bah. Jangan tawaf Tuhan. ya. Ternyata Bang Angga ini kodok bancet. Saya harus percaya atau gimana ini? Atau saya tanyakan, abang kodok bancet nggak? Bukan. Maksudnya begini. Jadi kalau debat-debat itu, Anda tanya, Mbak, bener nggak sih yang di debat-debat kitab kalian itu karangan? Saya jawab, enggak. Iya gitu. Iya kan? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim hanya bisa bertanya, namun ketika dipertanyakan balik imannya, umat muslim ini tidak mampu menjawab. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Halo. Halo Kak, selamat malam. Pagi. Pagi Kak? Silakan, mau bertanya apa? Saya cuman mau nanya itu Kak, apa ya? Yesus kan Tuhan ya di agama Kakak ya Kak. Silakan lanjutkan narasimu. Di mana Kak dia mengatakan saya itu Tuhan dan Mahalah aku gitu Kak? Oke. Ada Kamu Kak? manusia? Kamu manusia? Manusia. Kamu manusia. Oke. Di mana di dalam identitasmu, kakakmu, apapun yang ada di dalam data-data pribadimu mengatakan kamu manusia? Gini Kak, saya kan cuma nanya, saya cuma minta jawaban. Kenapa Kakak nanya balik? Kamu ngerti nggak ini? Perlu nggak kamu menerangkan saya adalah manusia dengan kamu berkata-kata kepada saya, menunjukkan ada wujudmu, kamu sudah menyatakan dirimu manusia. Saya mau ngajarin kamu dari logika dasar. Itu bukan masalah nyampe logika ya Kak. Maksudnya bukan masalah itu. Saya cuman minta bukti aja. Ada nggak dia kalau ibarat di setiap kitab kan, kalau misalnya Tuhannya itu pengen mengenalkan kepada penciptanya, itu pasti dia bicara itu apa namanya? Siap, saya ngerti. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang maha kuasa. Bagaimana dengan pernyataan itu? Tapi ada nggak dia bilang itu sembahlah aku? Sekarang saya tanya. Kan kamu nanya di mana dia mengaku Tuhan kan? Itu dulu. Iya. Di ayat mana? Tanpa dia mengatakan sembahlah aku, penyembahnya ada miliaran. Apa itu mengurangi esensi dia sebagai sesembahan? Mari kita berlogika. Kalau hanya sekedar mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, tapi tidak ada yang mau menyembah saya, itu mengurangi esensi saya sebagai Tuhan. Itu hanya cuma ngaku-ngaku. Tanpa dia mengaku sembahlah aku, mayoritas di dunia ini penyembah Tuhan Yesus. Pernah lihat Yesus? Ya justru itu Kak. Kita yang ada di agama lain ada yang mengatakan saya Tuhan kalian dan sembahlah. Itu pun masih ada juga yang nggak percaya. Apalagi yang nggak ada bukti seperti itu Kak. Hah? Yang nggak punya bukti siapa? Hanya seperti itu Kak. Oke. Yang nggak punya bukti itu siapa? Tuhan siapa yang nggak punya bukti?
Saya tanya, Tuhan kamu ada? Ada nggak? Buktinya Ada, mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya mana? Nggak hafal kayak Loh, katanya mau bukti. Buktinya mana yang Tuhanmu komal-komal itu? yang ibaratnya Oke. Bisa kamu Saat buktikan ini- Tuhanmu, sabar. Saya tanya kamu, bisakah kamu membuktikan Tuhanmu itu berkata, akulah Tuhan sembahlah aku kepada Nabimu Muhammad? Bisa nggak kamu buktikan? Ada dalilnya? Saya mau tahu. Dalil yang mengatakan Tuhanmu mengaku Tuhan sembahlah aku kepada Nabimu langsung. Ada? Oh, silakan kalau ada dalilnya. Tunjukkan sama cuman saya Googling. Saya akan kayak orang awam ini kan hanya bertanya ya. Saya Googling lah. Di dalam kitabmu, adakah Tuhanmu mengaku, akulah Tuhan sembahlah aku kepada Nabimu Muhammad? Silakan. Buktikan. kok jadi kakak yang bertanya kepada saya, soalnya saya kan Tuh, cuma nanya. kalau saya tadi Saya udah mau ngasih minta itu dalil. bukti aja. Kan kamu tadi bilang gini. Kalau cuman gitu Saya doang nggak ada bertanya bukti. kayak, kalau memang begitu, iya. Kamu saya aja kan nggak cuma bisa bertanya aja, membuktikan. Nih, pertanyaannya kan gini. Adakah Tuhan Yesus mengaku akulah Tuhan sembahlah aku? Dia bilang kepada rasul-rasulnya. Dia selalu mengatakan itu, makanya tadi saya bawa Wahyu 1 ayat 8. Dia mengatakan itu kepada rasul saya, Rasul Yohanes. Pertanyaan saya kembalikan ke kamu. Adakah Tuhanmu mengaku akulah Tuhan sembahlah aku kepada rasulmu? Biar imbang. Silakan kalau ada dalilnya. Nah, tinggal dibuktiin. Saya tadi bawa tuh. Dia mengatakan langsung kepada Yohanes. Dia mengatakannya langsung. Aku, Yesus, mengutus malaikat. Siapa yang bisa mengutus malaikat kalau tidak Tuhan? Nggak nyampe. Analogi saya tadi. Kalau kamu manusia, di mana di dalam ID-mu, kakakmu mengatakan, aku manusia? Cari di dalam rapot, ijazah, akte kelahiran, atau KTP-mu. Jangan-jangan kamu bukan manusia. Saya curiga. Saya juga nggak pernah. Aku manusia. Tuhan itu nggak butuh berkata secara letterlek. Ketika Tuhan mengatakan, dosamu telah diampuni. Hanya Tuhan yang bisa bicara gitu. Nabi tidak boleh bicara gitu. Saya tidak boleh bicara gitu. Karena saya tidak mampu menghapus dosa. Saya tidak mampu mengampuni dosa. Logika. Sampai sini ngerti anak-anak? Ini SE, dia bilang ngawur. Ini SE ya, sarjana gini ya, nggak ngotak ya. Naik sini, yang ngaku SE, bolehlah kita diskusi sarjana ekonomi. Saya udah lama nggak berbicara atau berbincang dengan seorang sarjana. Terakhir anak hukum. Gimana? Saya udah bosan ngobrol sama profesor soalnya. Coba yang sarjana. Sarjana ekonomi. Saya kan naik sayang. Nih nanti saya tanya nih bukti ijazahnya. Kalau SE. Aduh. Naikin Kang Sapu dikira beraninya ngelawan Kang Sapu. Cemana ini? Halo,
Kang. Terima kasih Ibu Cantik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat sore menjelang malam. Oke. Kang Sapu, ada yang mau ditanya? Iya, itu judul di atas tuh, Tuhan Yesus adalah Rasul. Coba tolong dijelasin, Mbak. Dia adalah Tuhan dalam kekekalan, menjadi manusia, kemanusiaannya namanya Yesus, gelarnya adalah Rasul. Oke, jelas. Terus saya mau nanya, Tuhan Yesus, berarti Yesus itu ya Tuhan ya Yesus lah ya. Tuhan Yesus itu adalah sesembahan kami, menjadi manusia, nama kemanusiaannya Yesus, gelarnya Rasul. Gitu. Berarti kita sepakat ya kalau Tuhan Yesus itu sang pencipta. Betul. Kalau boleh saya nanya, tolong nanti dijelasin ketika Yesus akan disalib, ya kan? Ada ucapan terakhir, perkataan Yesus itu sebelum dia disalib, itu perkataan terakhirnya, dan itu kalau tidak salah berbahasa Ibrani. Ya, sudah selesai. Teteles. Hah? Eli Eli lama Oh, sabachthani. bukan itu perkataan terakhirnya. Ya itu salah. Itu salah satunya bukan? Itu salah satunya bukan? Ya, kalau salah satunya perkataan dia di atas kayu salib, betul. Tapi kalau kata-kata terakhirnya itu sudah selesai. Ya, ada 12 ucapan yang saya kutip satu. Oke. Nah, dan saya tidak paham ini karena bahasa apa yang mau ditanya? Ibrani. Eli Artinya apa lama itu? sabak. Artinya itu kamu bisa lihat di Mazmur 22 ayat 2. Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu salah satu lirik dari Mazmur Daud yang dinyanyikan Yesus di atas kayu salib. Pertanyaan saya, itu kan ucapan seperti dia minta tolong. Bukan, itu lirik atau syair dari Mazmur Daud. Kamu bisa lihat di Mazmur 22. Jadi Tuhan saya itu bermazmur. Jadi Eli lama sabachthani. Kamu tahu Mazmur? Lagu Tuhan. Lagu pujian. Iya, itu salah satu lirik dari lagu pujian Daud yang ada di Mazmur 22. Sampai sini aja nggak paham. Jadi kalau saya bilang ini, saya nyanyi ya. Aku menderita. Saya lagi menderita. Saya lagi nyanyi. Kan gitu kan? Aku lagi nyanyi nih. Akulah ratu. Saya ratu. Berarti itu Yesus bersair ya? Itu bermazmur. Ya ampun, dari tadi bersair minta tolong sama Tuhan. Bukan gitu maksudnya. Lah, syair minta tolong. Jadi kalau aku bilang akulah ratu, ini syair ngasih tahu aku ratu. Enggak, itu ucapannya kan Eli lama sabachthani. Kan tadi udah saya bilang, Bang. Pak, engkau meninggalkan aku, kan gitu. Oke lah, kalau itu udah cukup lah ya. Terus kita ini sepakat nggak kalau Tuhan Yesus itu sang pencipta? Saya nggak butuh kamu untuk mensepakati dia adalah pencipta. Dan Tuhan saya kasih tahu. Tuhan Yesus Tuhan itu sang pencipta nggak butuh kesepakatan kamu ketika dia menciptakan kamu. Ya tidak, maksudnya Tuhan Yesus itu sang pencipta bukan? Sepertinya dari tadi sudah dijelasin. Anda jangan berputar kayak gasing. Anda mencoba tawaf. Ini nggak lagi di Ka'bah. Jangan tawaf ya. Tuhan Yesus itu sang pencipta bukan, kok tinggal jawab aja iya atau tidak kan gitu dulu. Baru nanti saya akan ada pertanyaan lanjutan. Tadi kan saya udah jelasin. Tuhan Yesus Kristus itu adalah pencipta. Oh ya, pencipta ya.
Terus yang menciptakan ibunya Tuhan Yesus siapa? Dia sendiri. Kan dia pencipta. Yesus. Gimana sih? Ya. Yesus yang menciptakan. Dalam kekekalan sebelum ada Maria, dia kan sudah menciptakan manusia. Kan dia Tuhan dalam kekekalan. Telinganya dipakai kan dari tadi, atau disimpan kan di memori kepalamu. Tuhan Yesus menciptakan Bunda Maria, terus Iya. Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus. Melahirkan kemanusiaannya. Ya ampun, anak dajjal. Bodoh banget bener. ya. Dari tadi kan udah saya jelasin anak dajjal. Saya masih soft spoken. Ini kan dia dikatakan Tuhan yang menjadi manusia. Memang anak kodok. Imut banget, pengen gue injek. Anak menciptakan ibu ya. Tuhan menciptakan manusia. Itu. Masa sampai situ nggak paham? Susah emang sama anak-anak bancet. Ya ampun. Bancet-bancet pada lompat-lompat ya. Jawab dulu, nanti saya tanya lagi. Bisa kali aku jawab. Oke. Dalilnya, nih ya, anak kodok bancet. Ketika malaikat menyampaikan pesan kepada Maria, sesungguhnya engkau akan melahirkan anak Allah yang disebut kudus. Lalu Maria menyetujuinya. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu. Dia sudah ada dalam kekekalan dan dia meminta izin menjelma dari rahim Bunda Maria. Tuh, masa gini aja nggak paham? Jangankan ibunya, Abraham aja dia yang menciptakan. Oke, silakan DRH. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Seandainya Bunda Maria itu tidak ada, Mbak, terlahir enggak Tuhan Anda itu? Tetap, karena itu sudah dinubuatkan. Jadi jangan berandai-andai di sini. Soalnya udah lahir. Bagaimana Anda berandai-andai dengan sesuatu yang sudah terjadi? Logikanya, seandainya aku cantik. Gak mungkin, soalnya aku udah cantik. Jangan berandai-andai kalau udah terjadi. Gimana sih Anda? Dokter bancet ya? Iya. Dokter bancet. Bukan dokter bancet. Oke, silakan. Pertanyaan Ya, saya. itu aja sih, Mbak. Pertanyaan saya Nanyanya cuman balik. itu. Boleh saya tanya balik, Pak Derha? Seandainya Iya. Aminah tidak ada, apakah Anda punya nabi? Gimana? Tidak doang itu bahwa Rasul itu akan lahir. Oke, terima kasih Pak Dokter Bancet. Mau berandai-andai aja kan, jangan marah. Ini kan berandai-andai saya. Ini dokternya si abang bancet tadi. Tahu ya? Oke. Kita naikkan. Ini yang bilang, aku nggak pernah dinaikin. Akun bodong. Soalnya baru bikin. Oke, silakan Angga Bayu mau bertanya apa lagi? Iya, Kak, saya mau bertanya. Mau bertanya dong, Kak, kalau kitabnya Kakak kan kitab Injil ya, Kak? Kitab saya Alkitab, bukan hanya Iya, ini. Alkitab. Iya, Alkitab. Terdiri dari 5 kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, Mazmur Daud, 4 Injil Sinoptik, surat-surat para rasul. Itu. Gini, Kak, mau tanya, kalau kitab Kakak itu karangan apa wahyu langsung dari Tuhan, Kak? Kesaksian para nabi dan para rasul
tentang Tuhan saya. Bukan karangan ya Kak? Kesaksian para nabi dan para rasul tentang Tuhan saya. Bisa dipahami? Berarti nabi-nabi dan rasul menyaksikan Tuhan saya, makanya dituliskan itu. Silakan. Kitabmu bagaimana? Karangan atau tidak? Kalau kitab dari keyakinan saya itu kan langsung, bukan karangan ya, langsung apa? Ya dapat wahyu dari Allah langsung ya, melalui kepada Nabi Muhammad. Jadi Allahmu langsung berkata kepada Muhammad. Iya. Yang langsung. Nulis siapa? Yang nulis sahabat-sahabatnya. Loh. Jadi kalau Kenapa harus sahabatnya? Kalau saya kan Nabi Musa bertemu Tuhan ditulis karena kesaksiannya. Nabi Daud bertemu Tuhan ditulis Mazmur. Rasul-rasul ketemu langsung sama Tuhan Yesus ditulis. Nih, maksudnya gimana? Kok nggak langsung? Gimana ini? Logikanya iya, gimana? kalau logikanya begini, kalau di agama kita kan kamu diturunkan, iya, wahyu diturunkan langsung ke Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad itu kan oleh siapa? Yang menurunkan siapa? Allah. Oh, Allah langsung nurunin ke Nabi Anda, bukan lewat malaikat ya? Lewat langsung lewat Nabi kita. Oh, langsung. Berarti Allah ketemu langsung dengan Nabi Anda? Iya. Ketemu Okay. langsung. Berarti Terus kan Allah langsung dicat. ketemu dengan Muhammad ya? Iya, ketemu. Oh, di mana ketemunya? Kalau kayak Musa kan ada di Gunung Tabor, di Gunung Sinai, ada tuh. Kalau Tuhan Anda ketemu langsung dengan Nabi Anda di mana? Kalau dipikir secara ini nggak masuk ya Kak, karena ketemu langsung kan diangkat oleh Allah langsung ke langit ya kan. Ketemu apa diangkat? Iya. Katanya diturunkan, tapi nabinya diangkat. Sebenarnya diturunkan atau diangkat? Yang mana nih bener? Kan katanya kitabmu diturunkan langsung kepada nabi. Tahu-tahu nabinya diangkat. Yang betul yang mana? Iya, Ketemu, diangkat, apa diturunkan? Coba. Bukan nabi kita kan diangkat ke langit ya kan. Terus? Diturunkanlah melalui nabi kita. Lo kan udah diangkat ke langit, kok diturunin lagi? Berarti kecelik. Nabinya terangkat, wahyunya diturunin. Loh. Kalau naik lift gimana? Kalau naik lift gimana ya? Saya ketemu sama suami saya, dia di lantai 10. Ketemu nih, saya naik ke atas, dia turun. Tunggu, saya lagi mikir, maksudnya gimana? Bukan. Turun apa naik? Dinaikkanlah ke langit nabi. Berarti kitabnya nggak turun, diserahkan langsung. Gimana? Iya. Enggak. Bukan langsung dikasih kitab. Oh, bukan. Lalu? Wahyu ibaratnya catatan lah, nih yang harus dicatat gitu kan. Catatan apa disuruh catat? Ya dihafal, di hafalan, di dihafal, lah, dicatat, catatan, hafal. Pikiran. Yang mana? Coba yang jelas. Dihafal, dicatat, atau catatan? Ini catatan berarti ada. Bukan catatan ya.
Maksudnya kan penyampaian ya, apa sih kata-kata misalkan ya saya nanya sama kakak gitu, sama kakak itu direkam lah istilahnya gitu. Oh, direkam. Wah, Berarti gitu. pakai apa nih? Ya pemikiran Kaset, kita, disk, bukan USB, bukan CD. pemikiran kita, pakai pemikiran kita kayak Oh, direkam pakai pemikiran. Oke. iya kan, pakai otak lah istilahnya ya kan. Oh, ini Otak kayak kita Lisa lah. lagi. Pak RK datang ketemu saya. Mana buktinya? Di otak saya. Ih, gimana? Ini kan tahu kan dulu kan Pak Ridwan Kamil dengan si Lisa sama Risa Melisa kah? Ada buktinya. Mana? Di otak saya. Aku kan jadi bingung. Gimana? Ini gimana? Oke, lanjut Bang. Iya berarti. Jadi betul apa? Iya. Berarti istilahnya, iya soalnya kan saya lihat yang debat-debat di TikTok itu kan kalau kitabnya kakak itu karangan gitu loh, tahu saya bukan wahyu langsung dari Nabi kita, wahyu dari Allah gitu loh, yang diturunkan melalui Nabi pernah kita. Dengar orang-orang Bang Angga ini katanya kodok bancet. Mana ya? Saya percaya tuh gimana itu? Ini kan gitu ya narasi abang di debat-debat. Saya juga lihat di infotainment ternyata Bang Angga ini kodok bancet. Saya harus percaya tuh gimana ini? Atau saya tanyakan, abang kodok bancet nggak? Bukan, maksudnya begini. Yang jadi saya kalau lihat debat-debat itu, Anda tanya, debat-debat di Pak, TikTok, bener nggak sih yang di debat-debat kitab kalian itu karangan? Saya jawab, enggak. Iya gitu. Iya kan? Jadi kalau cuman kata orang yang nggak jelas, saya nggak akan percaya. Makanya ini saya tanya nih, abang sebenarnya manusia atau kodok bancet? Bukan kata orang. Saya Tuh, lihat tadi katanya di debat-debat. Yang debat orang atau bukan? Iya, yang debat orang. Iya, cuman makanya saya mau memperjelaskan ke kakak ini, kitabnya kakak itu karangan atau bukan dijelasin, nanya. Udah dijawab. Dia juga dengarnya gitu. Abang ini sebenarnya kodok bancet. Makanya tadi saya tanya. Saya nggak mungkin. Saya mau menjelaskan abang adalah kodok bancet berdasarkan kata orang. Ikan gitu. Masih saya kasih analogi gini nggak paham. Tapi itu ya yang mau saya tanyakan. Jadi sebenarnya diangkat, diturunkan, dikasih, direkam, catatan. Itu masih saya pikirin sampai detik ini. Di otak saya yang kecil dan imut-imut ini loh. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.